Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Magdisi, NIM 201431131136. Dalam video kali ini saya akan menampilkan hasil codingan tugas saya yang diberikan oleh Bapak Eko. Soal yang pertama yaitu lakukan perbaikan pada 3 citra yang diberikan. Lakukan percobaan beberapa kali dengan metode low pass filter, ideal, filter Butterworth, dan filter Gaussian atau file frekuensi lainnya. Berikan codingan program. Oke, langkah yang pertama yaitu saya menggunakan dengan citra clone. Di sini yang pertama tadi adalah filter ideal. Filter ideal saya HP-nya 20, terus ininya LP filter ideal BTHP, lalu diarahkan ke DFT file, terus memanggil yang celin ini punyanya clone tadi, terus sama tune yang ini, terus habis itu kita panggil ya. Yang figur pertama ini adalah punyanya citra asli. Citra aslinya yaitu noise-nya sangat banyak, tapi gambarnya itu jelas. Yaitu tadi noise-nya banyak, gambarnya jelas. Dan setelah menggunakan filter ideal HP yang 20, noise-nya sedikit berkurang dan gambarnya itu agak sedikit ngeblur. Ya, agak sedikit ngeblur. Kalau kita ganti yang bentar. Nah, kalau kita ganti berapa ya? 30. Yang awalnya di 20 saya ganti 30, maka hasilnya seperti ini. Terlihat beda seperti yang tadi. Yang tadi kan agak Yang tadi itu noise-nya menghilang, tapi gambarnya blur. Kalau diganti 30, citranya hampir sama dengan citra aslinya. Perbedaannya yaitu sedikit perbedaannya. Ngeblur sama ngeblur doang perbedaannya. Terus yang pakai filter Butterworth, saya menggunakan HP 22, Q-nya 10, pakai LP filter BTW Butterworth, PT HP, manggil HP, sama Q-nya. Lalu langsung saja saya akan memanggil filter Butterworth-nya. Dan hasilnya seperti ini. Citra aslinya yaitu tadi banyak noise-nya, tapi gambarnya jelas. Kalau memakai filter Butterworth, itu lebih halus daripada filter ideal tadi. Lebih halus pakai filter ideal yang 20 tadi, yang awalnya. Terus selanjutnya pakai filter Gaussian. Filter Gaussian saya menggunakan 15. Terus Lun LP filter memanggil Gaussian, BT sama HP-nya. Lalu saya coba memanggilnya. Ya. Ini noise-nya kelihatan ya. Kelihatan noise-nya. Gambarnya juga blur. Kalau saya ganti 10 coba. Nah, ini. Perbedaannya sangat jelas ya. Coba saya panggil semua. Nanti terlihat sekali perbedaannya.
kurang 1. Nah, ini. Terlihat sekali ya. Ini yang citra asli. Noise-nya banyak. Terus ini yang pakai ideal tadi. Saya memakainya 20. Terlihat perbedaannya. Terus yang ketiga ini saya pakai Butterworth. Tadi berapa? Butterworth-nya 22 sama 10. Terus yang keempat yaitu Gaussian, saya pakai HP-nya 10. Ya. Perbedaannya sangat jelas ya. Yang pakai ideal itu menghapus noise-nya. Gambarnya juga agak-agak blur. Terus yang ketiga pakai Butterworth itu lebih halus daripada yang kedua. Terus yang keempat Gaussian juga lebih halus daripada yang kedua dan ketiga. Apalagi yang ke-1. Noise-nya hilang dan gambarnya ini citranya blur banget. Terus saya akan menuju ke gambar yang ketiga, flower noise. Ya, seperti yang tadi saya menggunakan filter ideal, filter Butterworth, dan filter Gaussian. Saya akan menerangkan dulu. Yang filter ideal saya menggunakan 17, LP filter, ideal, terus T, Peggy, terus sama OK. Lalu yang filter Butterworth juga saya menggunakan 17 seperti yang filter ideal. Key-nya saya menggunakan 6. LP filter. Terus yang filter Gaussian saya OK-nya menggunakan 9. Dan saya akan memanggil semua. Nah, ini hasilnya. Yang figur pertama ini adalah citra asli, yang figur kedua ini adalah yang punyanya ideal, filter ideal. Yang ketiga ini punyanya filter Butterworth. Ya, 17 sama 10 tadi. Terus yang ini yang 9. Terlihat ya perbedaannya. Ini noise-nya banyak sekali. Terus ini menghilangkan noise-nya agak buram, agak blur. Terus ini juga lebih sedikit ngeblur daripada yang figur kedua. Terus yang keempat ini blur banget daripada figur 1, 2, dan 3. Sudah, kita akan menuju langsung soal ketiga ya. Soal kedua. Soal kedua ini saya akan melakukan percobaan dengan filter high pass, ideal, Butterworth, Gaussian, atau frekuensi lainnya. Ya, sama seperti tadi. Yang clone. Ya, saya menggunakan ideal, Butterworth, dan Gaussian, sama ya. Langsung saja saya akan memanggilnya. Di sini perbedaannya, kalau yang tadi itu gelap, terang, dan yang ini gelap. Yang filter ideal saya HP-nya menggunakan 10, terus pakai HP filter. Ya, HP filter, terus ideal PTHP. HIP, DF filter, terus memanggil AMD ini, memanggil clone-nya, terus tune. Habis itu langsung memanggil, dan hasilnya seperti
Ini kalau memakai ideal. Ada garis-garis tepinya ya, dan juga masih ada noise-nya ini, hitam. Tapi di sini kalau memakai ideal, noise-nya berubah menjadi hitam. Terus yang kedua yaitu filter Butterworth. Filter Butterworth saya HP-nya menggunakan 14, G-nya 17. Terus tune HP filter BTW, PTH HPG. Terus zip-nya DF filter field, memanggil AMD seperti tadi. Terus hasilnya seperti ini. Ya, agak-agak gelap ya. Figur yang ideal tadi apa namanya? Masih terlihat. Terus yang memakai figur memakai filter Gaussian Butterworth, ini gambarnya agak gelap sedikit. Agak kelihatan ini matanya ini. Sudah mulai kelihatan matanya. Terus yang ketiga yaitu filter Gaussian. Saya menggunakan HP-nya 8. Terus HP filter Gaussian PT HP. Terus zip-nya depth field, manggil AMD tadi, yang clone. Terus setelah saya run tadi hasilnya seperti ini. Terlihat sekali perbedaannya. Nah, kalau yang terakhir yang keempat ini cukup jelas daripada yang kedua dan yang ketiga. Lumayan jelas ya. Tapi noise-nya ini berubah menjadi hitam. Kalau saya mengubahnya menjadi angka 5 coba. Kalau semakin ke bawah yaitu semakin terang. Ya. Kalau semakin ke bawah semakin terang. Kalau semakin atas 15. Semakin gelap. Kalau menggunakan Gaussian filter semakin ke bawah semakin terang. Terus yang citra berikutnya yaitu saya yang lain aja. Yang lainnya ini sama seperti yang clone tadi. Saya filter idealnya menggunakan LP-nya 13. Terus HP filter ideal O LP. Terus yang filter Butterworth-nya LP-nya 12, G-nya 10. HP filter, DF filter. Terus yang filter Gaussian saya menggunakan 12, sama. Lalu kita panggil, jelas perbedaannya ya. Ini yang citra asli seperti ini, ada noise-nya. Ini yang ideal memakai 13 tadi. Terus ini yang Butterworth 12 sama 10 ya, 10. Terus yang ini Gaussian memakai 12. Perbedaannya di warna hitamnya. Ini agak hitam ini daripada yang 2 sama 3. Terus jika Gaussiannya saya ubah menjadi 15, maka hasilnya akan seperti ini, lebih gelap. Kalau 8 ya sama aja. Lalu saya langsung ke soal yang ketiga, soal terakhir. Di sini saya akan melakukan percobaan untuk mengonversi citra ke ruang warna biner CMYK, LAB, JCBCR. Ya, saya memakai flower blue. Ya. Seperti biasanya gambar imret flower blue memanggilnya. Terus figur IMSO ini citra yang asli. Terus habis itu mengubahnya menjadi ke biner.
Terus picture memanggil ya memakai RGB to gray. Terus ILY gray trace. Terus F-nya ini 0.5927. Terus saya akan memanggilnya. Lalu yang CMYK seperti tadi, gambar, imret, flower, figur imso ini. Terus dipanggil. Habis itu yang YCBCR juga sama. Riung ini. Dan ketika kita manggil hasilnya seperti ini. Figur 1 saya kecilkan. Maaf, ini ada kesalahan ini. Bentar. Ini yang LAB tidak terbaca. Saya akan menuju ke hasil tugas saya. Bentar. Yang LAB. Nah, yang LAB saya tadi tidak terbaca. Ya, begini. Langsung saja. Nah, yang LAB seperti ini. Setelah saya memanggil semua, hasilnya yang LAB ini saya menggunakan RGB2 Lab. Terus memanggil white point D50. Lalu yang ketiga RGB2 Lab memanggil color space, ada menggunakan color space ada RGB 1998. Lalu hasilnya seperti ini. Ini figur 4. Yang citra aslinya yaitu seperti mana citra asli tadi? Citra aslinya seperti ini. Ya, warnanya ungu ya. Ungu terus ininya kuning. Backgroundnya blur. Ada rumput-rumputnya. Terus ketika saya mengubah menjadi ke biner memakai RGB to gray dan F-nya 0,5927, hasilnya seperti ini. Gelap ya. Backgroundnya juga ikut gelap, terus bunganya juga. Terus yang kuning ini berubah menjadi putih. Lalu kalau yang menggunakan CMYK, saya menggunakan im kolom lemen. Yang figur berapa? Figur 4. Ini yang figur asli yang berada di CMYK. Terus yang habis di itu tadi, mikrolemen
Hasilnya seperti ini. Kecil sekali. Ya. Yang aslinya bunganya warna ungu menjadi warna hijau. Terus backgroundnya warna ungu. Sama yang kuning ini berwarna biru. Ya, ini dominan ke apa nih? Ke ungu. Terus yang LAB yaitu saya menggunakan RGB to lab gambar terus memanggil. Hasilnya seperti ini. Pakai RGB to lab. Nanti dibedakan. Terus yang kedua yaitu RGB to lab gambar sama white point D50. Hasilnya seperti ini. Terus yang ketiga yaitu RGB to lab gambar color menggunakan color space ADB Adobe RGB 1998 dan hasilnya seperti ini. Kelihatan sekali ya. Ini yang RGB to lab. Terus yang ini RGB to lab menggunakan white point D50. Ini menggunakan color space Adobe RGB 1998. Perbedaannya di tipis sekali perbedaannya. Kalau menggunakan RGB to lab color space itu warna merahnya lebih banyak daripada gambar yang figur 5 sama figur 6. Warna merah yang berada di ini semak-semaknya ini lebih banyak daripada yang menggunakan RGB to lab terus sama yang RGB to lab white point D50. Oke, terus yang terakhir yaitu YCBCR. YCBCR ini saya menggunakan RGB to YCBCR. Terus saya memanggilnya Imsauriung. Dan hasilnya seperti ini. Yang awalnya begini ya. Warnanya berubah ya. Yang ungunya menjadi hijau, yang kuningnya menjadi pink. Terus juga kayak ada apa ini? Tercampur hijaunya ini, blur-blurnya. Baik, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.